Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur di pagi hari ini Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan yang indah. Kita boleh bangun dengan tubuh kuat dan sehat, itu semua karena penyertaan Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Kami mengangkat pujian, syukur, dan hormat kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan, kemurahan, kasih setia yang terus nyata di dalam kehidupan kami. Kami rindu membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan kita hari ini, Mazmur pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan, "Kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi." Amin. Firman Tuhan melalui bacaan kita hari ini diberi satu tema, biarkan Tuhan bekerja. Biarkan Tuhan bekerja. Ada perkataan yang sering kita dengar, bahkan sering orang katakan, biarlah kita mengerjakan pekerjaan kita. Biar Tuhan yang mengerjakan pekerjaannya. Kita kerjakan urusan kita, Tuhan yang mengerjakan urusannya. Kerjakan yang kita bisa, dan kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Semua yang kita tidak mampu, semua Tuhan yang lakukan. Melalui bacaan kita hari ini, dalam Mazmur, Raja Daud mengakui bahwa Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah perisai, Tuhanlah penolong baginya. Ada 3 alasan yang lebih dari cukup untuk membuat putra Isai ini bersuka cita. Percaya kepadanya, memuji Dia dan bersyukur kepadanya. Alkitab memberi banyak
informasi yang jelas bagi kita mengenai bagaimana kehidupan Raja Daud yang tidak mudah ia jalani. Tetapi rencana Allah yang menetapkan dia menjadi raja membawanya mengalami berbagai problema kehidupan, termasuk perlawanan dari saudara sebangsanya, juga dari musuh-musuh bangsa Israel yang dipimpin olehnya. Jika mengandalkan diri sendiri, tanpa kekuatan, tanpa perlindungan, tanpa pertolongan dari Allah, mustahil Raja Daud dapat menghadapi semuanya. Hingga ia menjalani masa tuanya pun. Dalam menjalani kehidupan ini, tanpa campur tangan Allah, kehidupan akan semakin sulit kita jalani. Bagi umat Allah, terkadang Allah terpaksa mengambil hal-hal yang mereka andalkan, supaya mereka belajar bergantung, supaya mereka belajar berharap kepadanya. Pertanyaannya, siapa ya yang selama ini kita andalkan? Ketika semuanya tidak dapat diandalkan, masih ada Allah yang senantiasa dapat kita andalkan dalam hidup ini. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terus berharap kepada Tuhan. Seperti Mazmur 23 ayat 4 jelas mengatakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Percayalah kepada Tuhan dan renungkanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas firman-Mu yang boleh kami baca dan dengarkan, menjadi pedoman dalam langkah hidup yang Tuhan anugerahkan, bahwa kami terus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Di dalam menjalani masa pandemik COVID-19, kami diajar untuk terus mengandalkan Tuhan, berharap, bergantung hanya kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami mau datang kepadamu bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mendoakan orang tua kami yang dalam masa lanjut usia. Dalam menjalani masa lanjut usia, Tuhan berkati di dalam kehidupan sehari-hari. Beri kuat dan sehat, pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam menjalani pekerjaan, aktivitas sehari-hari, berkatilah ya Tuhan, kiranya semakin berharap kepada Tuhan, diberi kuat dan sehat, bahkan berkat-berkat Tuhan senantiasa nyata di dalam kehidupan mereka. Bersyukur di dalam segala hal. Anak-anak dalam pendidikan di masa pandemik, di dalam pertumbuhan dan perkembangan, anak-anak muda dalam menjalani masa muda, dalam pendidikannya, yang sementara mencari pekerjaan, yang bekerja, Tuhan senantiasa menolong. Terima kasih Tuhan, pemerintah kami beri hikmat, kekuatan, kesabaran, boleh mengangkat tugas tanggung jawab secara khusus dalam menghadapi pandemi COVID-19,
terus beri kuat dan sehat, boleh menjalani kehidupan, bahkan mengangkat tugas tanggung jawab dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, demikianlah Renungan Harian Toraya, edisi Senin 10 Agustus 2020. Selamat menjalani hari-hari karunia Tuhan, terus berharap kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Selamat pagi dan salam sehat.